السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جساده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah mudah-mudahan selalu melalui lisan atau melalui muntung yang sudah Allah adakan di dalam diri kita. Mudah-mudahan lisan atau muntung kita ini kada mamunyakan, kada batatulayan, untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Syukur Allah kita ucapkan yaitu dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat Allah, yang mana kalau kita menghitung daripada nikmat Allah itu kada akan mampu lah. Sudah Allah padahkan juga tuh. Dan Allah, jika kalian menghitung daripada nikmatku itu tidak akan mampu. Maka dari itu, kalau sudah Allah memadahkan, maka itulah kita wajib mempercayainya. Kenapa? Karena memang nyata buktinya nikmat Allah itu. Kadang kalau kita menghitung dan menilainya sakit banyak. Salah satu kayak napas ini kan. Jadi kalau kita akan sakit bernapas lah, masuk rumah sakit, bak oksigen, saja sejam habis sebotol, botol ganal. Berapa aja? 750.000, hitung aja teman. Kali 24 jam, sehari semalaman berapa duitnya ya? Apalagi misalnya teman sebulan pulang, ya Allah. Ada kawan. Artinya hanya dari situ aja nikmat Allah. Maka dari itu kesimpulannya, tiap-tiap nikmat Allah yang ada pada kita, nang kita rasakan, nang nampak dan jelas nikmat, nang masih kita diberi oleh Allah hidup dan nikmat umur, lawan nikmat sehat adalah. Artinya kita syukuri, jangan kita putus-putus untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Nah, salah satunya itu dengan mengucap alhamdulillah. Dan yang kedua itu artinya menandakan kita syukur lawan Allah itu dan kewajiban dan 5 waktu itulah kita jalankan. Jangan bapagatan. Jangan kita di mana hendak menggawi, kada kita gawi, itu salah satu wujud daripada kita syukur lawan Allah. Mudah-mudahan yang kita menjadi hamba Allah yang menjadi wujud syukur kepada Allah atas nikmatnya, atau baik nikmat itu nyaman dan nikmat
tentang sakit, tetap kita selalu syukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Nabi kita Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak keduanya. Karena Allah nak menyuruh sebanyak-banyaknya. Artinya kalau banyak itu kan ada dihitungan. Dan kalau kita bertasbih itu membantu aja. Bukan kita perhitungan, kadangnya ada orang membahas. Apa nih itu aja. Selawat, berzikir, bertasbih, pakai tasbih. Tungarannya aja. Ambil selawat pakai tasbih, zikir pakai tasbih, artinya perhitungan pada orang aja. Bukan kita perhitungan kadang. Apabila ada tasbih di tangan, nah maka tasbih yang ada di tangan itu mengingatkan kita dan memudahkan kita pulang untuk bertasbih, berzikir, bersolawat. Cuma kita kadang nanti bingung jalan. Bisa ada ingat juga, antara berzikir berselawat pula. Artinya mungkin kita banyak lupa aja daripada ingatnya. Nah maka dari itulah tasbih itu membantu supaya kita ingat. Nah apabila ingat lalu takatek tasbih jadi ingat. Nah, walaupun sampai takatek 2-3 kali itu kan ada ingat lagi. Nah kadangnya ada, habis itulah kita pakai. Jadi salawat kita perbanyaklah. Artinya mudah-mudahan dengan salawat kepada Nabi kita dan menghubungkan daripada kita baik jasmani ataupun rohani lawan Nabi kita Muhammad. Nah, makanya Habib Ali itu lihat dalam maulid salat tayyat yasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Jadi akan bujur-bujur jasil salawat itu sebagai penghubung kita dengan Nabi kita Muhammad. Nah, jadi menghubung kita di dunia ini dengan baca salawat kepada Nabi insyaAllah akan bermimpi lawan Nabi. Jadi jangan dulu sekumpul Pak Guru Mahmud Hasil. Kalau dalam umur kita dengan ini kita kan mengidolakan Nabi kita Muhammad. Kadang kalau kita mimpi lawan Rasulullah, rugi di sini, rugi. Kadang-kadang Abah Guru sekumpul itu sebenarnya kuing bodoh di sini. Baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wa yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sillahil akbar 15 kali. Apabila dibaca insyaAllah mimpi di sini Rasulullah. Nah, itu biasa Abah Guru sekumpul sebelum guring. Turun di pondok dahulu untuk mengaji di pengajian sini pada hasil itu alhamdulillah hafal amal-amal terus. Artinya ketika hendak guring insyaallah pasti akan bermimpi dengan Rasul. Ada kawan hafalan itu tanamkan. Ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih Nabi Ali. Tanamkan kerinduan. Apabila orang rindu itu banyak mengingatnya, banyak menyebutnya, artinya banyak keselawat. Tuhib Ali dalam maulid sini mengatakan. Nah kalau Abah Guru berhasil, insyaallah. Apabila sudah kita mengenal hakikat diri kita, baik jasmani dan rohani, itu banyak orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihannya. Mudah-mudahan menghadapi semuaan kita deh bermimpi Rasulullah. Amin. Tapi bila bermimpi itu karena pasti suatu saat apabila waktunya secara yaqazatan, artinya nyata akhirnya kita akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan lah artinya dengan sholawat artinya kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dunia, lebih-lebih kita pulang di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pula malam ini kita bersyukurlah khusus ulun Allah. Apa jangan bersyukurnya tidak melihat di hadapan kita mendengar dari artinya Haji Muhsin selaku ketua daripada Majelis Yayasan Al-Barakah. Nah pada malam ini hari jadinya atau hari lahirnya Majelis Al-Barakah ini yang ke-13 tahunnya. Nah, jadi 10 tahun lagi Haji Muhsin berubah
jadi di sana dan di rumahnya halus. Berkah majelis, kawal rumah gana. Melihatkan kayak itu suara jedoan guru aja. Bilanya kita rumah di halusnya, nah, kalau kena artinya jangan rumah ganal, artinya mudahan ganal dia majelis saja. Alhamdulillah. Arti buktinya ganal majelis saja sudah berbadan hukum. Nah, itu sudah ganal. Nah, di mana selama 13 tahun ini tiap-tiap malam Jumat, nah, di mana kecuali libur itu, nah artinya memang ada ya kayak bahasanya, nah artinya memang kesibukan itu aja. Kalau bulan nang artinya tahun kita, nang artinya corona, artinya sudah tetap berjalan. Nah, jadi selama 13 tahun ini salah satu menurut mengakui dengan artinya di muksin sekeluarga keistiqomahan yang ini. Yang dalam Al-Quran yang disebutkan orang yang istiqomah itu Allah turunkan selalu rahmat baginya. Ya, biar. Bila kita istiqomah dalam apa aja gawiannya, Allah turunkan rahmat. Kan bila rahmat itu turun, insya Allah dalam kubur rahmat, yaumil mahsyar kita akan dapat rahmat. Makanya kalau para nabi dan para aulia Allah Ta'ala itu, salah satu ibadah mereka itu adalah istiqomah. Istiqomah. Ya, para nabi itu kan panjang diberikan Allah Ta'ala umurnya lah. Artinya istiqomah telah berdakwah, membawai dan mengajak orang kepada Allah. Kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berapa ratus tahun dia cuma mengikut pada salah itu 7 orang aja. Anak bini yang tak mau 4. Nah, jadi kita jangan aneh. Kalau kita di dalam menjalankan ini majlis lah. Kalau seumpamanya anak bini kita ada mau mengumpati, itu kita jangan aneh. Karena para nabi dan para rasul sebelum pun kayak itu. Tinggal kita lagi istiqomah atau tidak. Apabila istiqomah itu akan timbul kena karamahnya. Jadi disebutkan al-istiqamah khairu min alfi karamatin. Orang yang istiqomah dalam apa aja nih, nanggawiannya, ibadahnya, itu diistimewakan oleh Allah lebih hebat daripada orang yang berisi 1000 karamat. 1000 keramat. Misalnya keramat ini kan kawan, artinya mencalok dalam kantong timbul duit, itu keramat kan aja dekat. Nah, ini lebih hebat orang yang istiqomah. Atau juga kawan yang boleh lihat tadi, tahunnya nih, gini. Kalau dibaginya banyak kan baik, sakit apa aja. Dibandingkan hebatnya dengan orang yang istiqomah. Lebih hebat orang yang istiqomah. Cuma kita ini banyak tertipu lah. Melihat orang ini hebat. Apa ini amalan orang ini? Kalau hendak kamu, pajar amalan biar ya. Namun gini ya, lakas biar jadilah ya. Dulu tujuh bila itu istiqomah itu yang ditetapkan. Istiqomah yang kita tetapkan. Nah, makanya ulun kecuali memang ulun tuh sibuk, hanya aja lu ada kawan di sini kan, artinya pengajian di sini kan. Tuh walaupun artinya nak banyak, saja dengan acara-acara yang lain meminta ulun dalam doa, mohon maaf ulun. Yang satu wiridan di sini, ratib nak kita baca di situ, ulun minta, ada jadi istiqomah bagi diri ulun itu aja. Dan lagi dalam pengajian ini kan, nah mudah-mudahan dengan istiqomah adalah kita menuntut ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada malam inilah diberikan oleh Allah istiqamah selalu dalam majlis ilmu. Amin. Allahumma. Dan walaupun belum teringat dari sini rajin nampak Tuhan banyak sudah nama dulu rajin duduk kan masuk kuliah aja kita Tuhan ya ada lagi kan. Undang lain-lainnya banyak sudah kembali ke hadratnya Allah.
Nah makanya hebatnya apabila orang dalam majlis ilmu atau dalam hatinya menuntut ilmu itu, apabila dia mati syahid. Nah itu ya. Diberikan oleh Allah kenyamanan itu diberikan oleh Allah mati syahid. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Amin. Allahumma amin. Kemudian pada malam ini pula kita tidak terasa berada dalam bulan Zulhijjah. Jadi dalam bulan semuanya Hijjah itu artinya bulan haji. Artinya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah, itu adalah seruan daripada Nabi Allah Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad. Itu mudah-mudahan kita artinya kalau dia menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin. Allahumma amin. Artinya minta oleh Allah jangan dimatiakan sebelum artinya kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah cuma tolong pulang-pulang ingatkan, jangan hanya melaksanakan daripada rukun yang lima, dikaji pulang pada ilmunya lah. Jangan hanya tulangnya. Karena sudah kami jangan kaji ilmunya, sudah menasik, sebab itu menasik ke ilmu syariatnya ya. Naikkan kepada hakikat tujuan dari apa yang kita gawe itu semua ada maksud dan tujuannya. Nah maka dari itu supaya kita itu sempurna. Nah kita cari itu sempurna. Jangan kalimat tulak itu sempurna situ pun Islam dan wah mohon maaf dulu. Banyaknya yang sudah berhaji itu, 5 naik haji itu orang sembahyang kok ingat lagi banyaknya. Cara sembahyang aneh loh. Karena apa? Karena tertipu. Kenapa apa? Karena tertipu pada dael. Merasa sudah rukun Islam, kau aku naik haji itu, oh santai lagi nih. Santai dengan sibuk bukan oleh Allah gawian. Lalu pada sembahyangnya kan kesibukan koyuh. Nah itu maknanya kan sempurna lagi. Kenapa ada sempurnanya? Dikarenakan kita kada tahu ilmunya tadi. Punya ilmunya biar tahu. Ada wani. Fa'idha nudiya lis-shalah. Itu kan panggilan apabila dikomandangkan azan hari Jumat tinggalkan jual beli, pokoknya tinggalkan, maka Allah berjanji akan mengganti nanti tinggalkan itu lebih baik daripada ujar kita itu baik. Ini kan dulu aneh kalau orang bahari apabila begawi lah hari Jumat libur, wah ini kan ada hari Jumat atau full begawi bahkan dalam lembur lagi. Ya kalau hari Minggu libur, teman jalan tamu kantornya. Hari Jumat kena peduli, dia biar kuli-kuli bangun atau siang. Siang. Dan kan begawi dengan itu, dia bimbang begawi dengan itu, dia tidak dapat hasil. Mati. 2 kali uyuhnya. Nah, ingat kita. Nah, maka dari itu, alhamdulillah, dan ini artinya kita bulan haji lah. Nah, apa yang ada di bulan haji? Nah, di mana menjadi kita keraguan-raguan ialah persepsi kita di dalam Idul Adha. Nah, ini kan kita ada 2 versi lah. Ada yang di hari Sabtu dan ada yang di hari Ahad. Nah, kalau pian makguru ya. Nah, kalau ulun ini menjawab otomatis sejalan. Al-Quran sudah mengatakan, artinya ujian Al-Quran, ya alladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah, dan patuhilah ulil amri itu artinya pemerintah. Nah, jadi pemerintah kita dengan peralatan yang canggih, ini kan modern, dengan teknologi, dan artinya para
ilmuwan. Artinya kan, nang di bidang, artinya kalau senang sebutan ilmu palak itulah, artinya baik itu masalah ruqyah ataupun masalah hisab. Nah itu artinya mereka itu orang-orang yang memang duduk di situ dan ahli-ahlinya. Kan artinya di situ kan yang menyatakan itu kan yang menyampaikan, walaupun Kementerian Agama itu ada bidang-bidangnya, artinya melalui daripada artinya MUI. Di MUI itu biar banyak di situ nah tokoh-tokoh, nah artinya ulama-ulama kita lah. Nah, walaupun anu di situ mereka menguasai semua daripada ilmu falak. Lalu dengan alat teknologi yang canggih ditetapkanlah hari Ahad itu daripada Idul Adha dan 9 Dzulhijjahnya itu yaitu hari Sabtu. Nah kalau menurut Arab Saudi esok hari Arafahnya kurang hukum itu kan esok beda. Dan kita menuruti Arab Saudi sana, kenapa? Karena kita artinya Indonesia. Udah kita lihat, artinya punya artinya isu, jangan kuat-kuat dan jangan memadahkan. Dulu paling sakit itu tadi nih nah ilmu itu ya Allah, palak. Nah artinya hanya melihat dan tampak dengan alat, hanya kasat mata aja. Belajar palak. Artinya ilmu palak mereka tahu, lalu membawa yang dengan jemaah. Artinya kita isok kita yang paling bujur, pemerintah kepada bujur. Pindah, hebatnya tuh. Padahal pemerintah kada bujur. Cuma ulun aneh pulang, kiai ulama begini kan, limbah bantuan pemerintah menyulung terus, ya kalau, pemerintah sampai meminta bantuan sekolah ini, sekolah itu dihantar. Pun dia kada hendak hati pemerintah itu jangan sama sekali ini terlalu sekumpul. Kayak itu ini biar dulu. Tidak berharap usai mana? Harap benar. Kalau guru kami, majelis kami, pokoknya hari Sabtu kami hari raya sudah. Waduh, silahkan. Menyadap untuk pribadi seorang itu silahkan. Cuma jangan dibawa keluar. Kita ini 4 orang yang artinya ada di pemerintahan kita orang yang ahli-ahlinya juga. Seandainya mereka salah tuh kita ini kada jadi masalah, kada berdosa kada. Dan kalau seandainya salahnya nyuruh orang masuk ke dalam neraka ada ambi kita, ya Allah. Ya Allah. Dapat Kementerian Agama kan, dapat ketua MUI ya Allah. Dapat keluar NO, dapat presiden kita, lagi kita. Menjenang itu lo siapa? Luar muai kada mendapat di neraka itu semua ini tuh. Nanti pindah bahagia tuh lah. Nah jadi kita ambil dan jangan menggaduhi udah rada kita. Nah, jadi jangan kita menyalahkan. Dan daripada artinya yang diambil itu 9 Dzulhijjahnya itu bukan Arafahnya. Memang Arafah itu kalau orang melaksanakan haji mereka wukuf di padang Arafah. Kalau kita ada melaksanakan haji itu 9 Dzulhijjah itu disunatkan puasa. Nah, jadi 9 Dzulhijjah itu sunatkan puasa. Tapi sebut puasanya di 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Itu bukan kita mengikuti hukumnya orang yang di Arafah 9 Dzulhijjah sana ada. Ini tak salah paham lah. Apa fadilahnya? Nah makanya biarlah kita dianjurkan ya. Ini mulai malam ini dah. Jadi bersahur malam ini. Artinya apa? Ikan daripada 8 daripada bulan Dzulhijjah. Nah 8 Dzulhijjah ini itu disebut dengan puasa tarwiyah. 8 Dzulhijjah. Maka besok hari Jumat ya. Ya besok hari Jumat ya. Kan hari Jumat itu puasa haram. Jujur, tak pada sebab.
Ini kan hari ke-8 daripada Dzulhijjah. Bulan artinya Dzulhijjah itu disebut dengan tarwiyah. Kenapa? Dikarenakan tarwiyah itu bahasa kita. Nabi Allah Ibrahim malam ke-8 daripada Dzulhijjah ini bermimpi. Disuruh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak kesayangan Sidin Ismail. Nah, lalu setelah bermimpi itu, bangun, siang itu, Nabi Allah Ismail ini artinya dalam kebingungan. Tarwiyah itu disebut dengan kebingungan ia juga, keraguan ia juga. Artinya bingung nih, ragu nih. Mimpiku ini bujurkah mimpi atau hanya sekedar bahasa kitanya bunga-bunga tidur lah. Ya Allah. Dan di mana mimpi itu kawan ditakdirkan. Apabila satu kita dalam keadaan berwudu, dan kedua apabila kita bermimpi itu dalam keadaan kita ingat lawan Allah. Nah makanya Nabi Yusuf itu sampai sederajat lah. Kenapa? Karena Sidin orang yang diberikan Allah mukjizat, ahli di dalam mentakwilkan dan mengartikan mimpi. Itu kelebihan Nabi Yusuf. Nah kita bermimpi malam ini. Nah, awasi menafsirkan. Jangan kita wah ini adalah buat tukang rumus, pengetahuan mimpi kawan itu ramalnya. Nah, mimpi malam tadi aja, mimpi merokok aja. Apa rokoknya aja? Nah, rokoknya 2, 3, 4 pas saja. Nah, tembak aja. Alhamdulillah. Karena ya kalau mimpi berselawat aja. Berapa ukuran selawat ikan gitu kan? Mimpi berbaju aja. Apa ukuran baju ikan aja? Mau tahu atau awalnya mentafsirkan mimpi. Itu buat ahli-ahli rumus. Iya kalau artinya Nabi Yusuf itu memang dari Allah diberikan mukjizat sejenak menafsirkan mimpi itu kawan. Nah, jadi tarwiyah ini Nabi Allah Ibrahim artinya dalam keraguan-raguan. Nah makanya kita disuruh puasa dianjurkan. Artinya puasa di hari ke-8 itu apa pahalanya? Barang siapa yang Nabi kawa puasa di hari tarwiyah 8 daripada Dzulhijjah itu kafaratus sanatin. Dosa kita selama setahun dihapus Allah. Nah, jadi dosa kita nih setahun. Nah, jadi sehari kita esok puasa itu diampuni Allah. Siapa niatnya? Niatnya kita begini kan. So puasa lah tarwiyah. Sunat kan? Kita ini banyak dulu yang tertinggal yang wajibnya. Nah, ambil aku puasa esok hari Makabok dan sekaligus puasa tarwiyah karena Allah Ta'ala. Dan apa kata? Ya dulu kita wajib berniat puasa. Nah, jadi berniat wajib dulu kita Makabok. Boleh kan gitu ya boleh kan? Karena pas kebetulan ini hari tarwiyah kita mengqadha puasa karena apabila kita masih banyak utang nih, utamakan mengqadha kita utang dulu lah, bayar utang dulu, lunasi, sudah lunasi, ya kita menyempurnakan yang lain, yaitu puasa. Dan lalu di hari ke-9 daripada Dzulhijjah itu disebut Arafah. Itu kalau bahasa Arabnya itu Arafah, itu kan artinya kenal, tahu. Bermimpi lagi Nabi Allah Ibrahim di hari ke-9 bermimpi lagi. Lalu Sidin kenal tahu. Di malam pertama mimpi keraguan-raguan, mimpi dari Allah atau dari iblis atau bisikan aja. Di hari ke-9 Sidin yakin sudah ini bermimpi lagi, ini bukan daripada kembang-kembang tidur, ini memang wahyu dari Allah. Artinya perintah dari Allah. Nah disitulah Sidin kenal di hari ke-9 kenal ini memang dari Allah, ini mimpi petunjuk. Nah makanya Nabi kita Muhammad itu kan mendapat wahyu itu bisa melalui mimpi. Ya kalau makanya biar jangan aneh selalu dalam menakib. Dan ulun apabila ada orang dan bapadah dirasuki oleh wali-wali Allah wajib ditolak, itu iblis nak masuk. Jadi biarlah ini banyak kita terpengaruh masuk ke wali anu.
Kalau wali kada bisa memasuki. Nah, contohnya Nabi Muhammad dapat wahyu itu Nabi contohnya melalui mimpi mereka tidur menyampaikan dan secara nyata. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim tadi dapat wahyu, dapat artinya perintah untuk menyembelih anaknya Ismail itu, yaitu melalui daripada artinya mimpi. Nah, makanya kelebihannya orang-orang puasa puja Nabi di hari Arafah itu kafaratus sanataini. Siapa nak kawa puasa di hari Sabtu kan pas 9 Dzulhijjahnya dah. Dengan sebutan puasa Arafah, kita kenal itu 9 daripada Dzulhijjah. Apabila 9 Dzulhijjah itu yang kawa puasa, disebut dengan puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu kan, ialah pahalanya menghapuskan dosa kita sanataini selama 2 tahun. Nah, ya. Kita menyebutkan itu tahun ini dosa dan tahun yang akan datang. 2 tahun tadi. Nah, tidak penafsiran kita. Nah, jadi berarti kalau sehari tadi 8 tarawih jadi setahun lah. Di hari Arafah tadi 2 tahun berarti dapat ampunan 3 tahun. Nah, kok ada kita? Untung kita umat Nabi Muhammad lah. Walaupun pahalanya ya kayak bahasanya itu kita gawe itu artinya sehari 2 hari, cuma pahalanya tawa menghapuskan dosa-dosa 2-3 tahun. Ya kenapa dia maka Nabi Allah Ibrahim telah pas kita bulan telah sedikit telah lembang kisahkan telah. Maka artinya si dia telah disuruh oleh Allah nak maka memotong anak atau menyembelih anak. Nah, Allah menguji Nabi Ibrahim ini kan masalah iman sendiri juga. Makanya kita ini jangan mengatakan aku beriman itu mudah. Ujar Allah, aku dan kalau manusia itu menyatakan beriman kepadaku, kada aku tinggalkan imannya itu kecuali aku uji. Wahum yaqtamun. Dan aku pada melihatkan mereka kecuali kalau orang itu mengakui beriman lawan aku uji juga Allah keimanannya itu. Jadi kita nih, kita begawi siang malam tekan sembahyang itu nanti kita beriman jalankan perintah Allah. Ujiannya apa? Apabila mau sembahyang mereka timbul gawi macam-macam tuh macet cina. Ya Allah. Dan lagi kada sembahyang salam lancar gawian. Lalu bapak derai itu nah jadi ya baku sembahyang jadi bawa uyuh. Nah itu hilang sudah iman tuh awas tuh. Gara-gara bapak derai itu dia terus rusak iman. Kita sadar kita. Kita sadar. Jadi dalam Al-Quran itu jangan mengira ujian Allah manusia itu bahwasanya ia dengan mengucapkan beriman kepada aku itu cukup macam itu. Aku pada membiarkan itu lah kecuali aku uji dan aku coba sampai di mana imannya itu. Apabila kita taat tetap menjalankan berarti ujung-ujungnya kayak jadi tidak. Jadi macam-macam ujian deh. Nah, ketika taat jalannya ujian jadi alhamdulillah sampai kalau istiqamah 13 tahun dari biar udah ada. Dulu banyak ada majelis lah. Kali panas saya ayam jadi udah lalu 30 tahun oke. Rapat jemaahnya kan ada. Nah, jadi ini salah satu iman kita. Dan jadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim ini sidin tiap-tiap tahun itu berkorban menurut dalam riwayat itu. Apabila sampai bulan haji itu nahar 10 daripada artinya kan daripada Dzulhijjah. Sidin mengorbankan kambing 1000 ekor. Ayo. Kali kada usah banyak. Artinya 1000 ekor itu kali harga kambing 2 juta aja berapa ya? Kalkulator kalau kamu hitung nyamlah. Intinya 2 juta 10 200 berarti kalau 100 berapa? Kalau 10 lah 200 juta. Kalau 100 berarti 2 M ya. Kalau dia 1000 berapa ya? 2 triliun. Ya kalau. Ayo. Itu kambingnya aja.
Sapinya pula berapa itu? 300 ekor. Kali 20 juta aja Pak. Amin kan? Untuk kayak Presiden Jokowi seton itu, seton 2 pikul. Berapa harganya? Terus 20 juta. Kali dia 300 berapa tuh? Itu Nabi Allah Ibrahim tiap tahun. Dia hanya setahun aja tiap tahun. Lalu manusia ini memuji, Masya Allah. Luar biasa Nabi Allah Ibrahim ini. Artinya harta yang diberikan oleh Allah dibagi-bagiakannya. Ya harta toh. Nah ampun kita tuh mana? Dan kita bagiakan dengan itu. Kayak jemuk sen. Rumahnya di sana, rumahnya di sini. Nah ampun aja Muksin di mana? Nang kawa mulai 13 tahun nang adakan maulid ini, maulid pengajian ini nah itu ampun ini. Punya rumah yang Haji Muksin meninggal kan? Pun siapa? Pun anak bininya. Awal lagi. Nah, nang dibagiakan itu, bilang kita ini kadang-kadang berpikir, nah kita simpan itu ampun aku ya. Nah itu salah pemahaman lah. Itu bahasanya itu orang kalau orang berpikir nak cerdas itu orang nak salah berpikir. Kalau orang yang cerdas itu harta itu kan artinya dijadikan bujur-bujur harta kita karena Allah memberi lewat kita. Jadikan nah kayak Nabi Allah Ibrahim tadi dibagiakan sini korban sini setiap tahun. Lalu manusia memuji luar biasa. Malaikat pun nak kayak itu juga. Jangan malaikat luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Kecuali yang sakit hati iblis. Makhluk Allah nasibah itu ngalih dia. Hati-hati. Makanya iblis itu diandak oleh Allah ke tempat kita umat Nabi Muhammad di darah kita. Darah ini nak menyalurkannya hati kalau hati jantung. Nah, jantung itu kan di jantung ada hati. Nah itu nagasan mengompak lah. Nah makanya dalam diri kita, apabila dengan hati kita katakanlah melihat orang nyaman, kadang-kadang itu sudah sifat iblis yang ditanamkannya di dalam hati kita tanpa kita sadar. Baik itu orangnya yang bersorban ganal bolangnya ataupun orang yang ada bersorban. Kadang-kadang kita tinggalin pedagang, musuhnya pedagang, kiai musuhnya kiai, ustaz gitu juga. Nah, wajar pengajian boleh hinyang itu, nah ya tapi ada bersuara anak itu di hatinya nyata dan jelas kalau ini sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai orang kiai, berarti sifatnya itu artinya ada diduduki oleh sifat iblis. Ini besok ada senang melihat orang senang. Ketujuh dan senang melihat orang sakit. Nah itu iblis. Jadi kita adalah, makanya kita wajib belajar ilmu tasawuf supaya kita tahu bersih hati kita. Lalu sampai ketika Nabi Allah Ibrahim, pujian orang kan, wah ada bahasa zikr, mantap ya. Tiap-tiap sifat kita manusia itu pasti ada juga himung bangga adalah, nah hati-hati lah. Iblis dia bangga atau bahaya mana menyembalikan lewat kita lah. Jangan ingat dan maklum sepuluh, biar guru hati-hati naklah di sini. Kalau pindah kita itu disalah di tangan oleh orang, siung dipulak balik orang di sini. Hipo, merasa hebat, merasa harap Allah Taala, merasa hipo di sini sangat hebat, aku negat dipuji orang, padahal orang mencium itu untuk menyembali tangan lawan kita di sini. Gara-gara diciumnya kita merasa hebat, hipo, lalu Allah datang, wih makan Allah tangan. Saya ambil berkah lo aku ya. Ada yang mungkin saleh kalau dicium tangan, ya Allah. Guru juga ada dicium tangan, mulai bolak balik saleh, ulah dikatakan guruannya, ya Allah. Ini merasa mana kan? Seorang harap hebat. Tuh jangan di dalam iblis ada gitu. Iblis harap. Nah jadi timbul sifat manusia sini.
Boh, jangan sakitnya Nabi Allah Ibrahim. Berapa nak kecil. Wah, kita kalau langsung gitulah. Jadi hebat kalau dia mengatakan sandal, apabila apa-apa terjadi itu sandal capit yo, dia langsung gitu. Ya lah. Halus nih, bayar kambing 1000, sapi yang situ tuh halus. Wah, gitu kan masuk gitu ya. Biasa aja, berapa apa. Dan dalam hati itulah. Jika seandainya jangan Allah Ibrahim, aku ada bisa anak, terlepas saja. Belum bisa anak lagi. Belum bisa anak. Ya kita nih kalau belum bisa apa-apa, mudah berucap. Coba aja. Aku aja belum masuk ini, saya belum masuk ini. Aku tak masuk ini, siapa aja ubat tu. Lihat. Sama nak kayak umat pejabat tu. Apabila sudah mencalon bupati, membela. Dan anggota dewan, bela mereka keluarga kamu, kita ada kaitan gitu ini, biar dulu minta doanya itu, sudahnya duduk kebah janjinya itu, manis banget aja. Ya Allah. Memang kalau baru terjadi itu mudah. Nah, itulah terjadi adalah Ibrahim. Karena si belum bisa anak bisa anak, belum terjadi Allah Taala. Jika seandainya aku berisi anak, karena Nabi Allah Ibrahim mereka belum berisi, mereka mana bocah, sudah berisi dia kali kayak gitu ya. Aku pernah berduitin aja, akhirnya aku bantuin kawan bayar melihat kelewes kawan, udah harapan itu jangan duit kan diuting. Padahal kawan itu besar Tuhan, dia dong. Udah harapan itu aja. Mohon maaf belum. Kita sugi-sugi biar, sugi-sugi. Perkiraannya apabila kita nak miskin, ada duit kan? Tuh. Nah, ini contoh. Nah, kita jadikan suatu hasanah. Artinya pada saat itu Nabi Allah Ibrahim berucap, jika seandainya aku bisa anak, kemudian Allah sembelih potong daripada anak itu untuk artinya Allah siap memotong. Wah, di mana itu Allah innahu alimun bijati sudur. Allah Ta'ala itu maha tahu, maha mendengar. Ujar Allah, ini Ibrahim ucap itu ayo jadi bahasa kita dengan fotologi, tidak bahasa ucapan hijab. Bersikap, berisi anak. Berisi anak. Menurut riwayat kurang lebih anak itu perhatian hijab 12-13 itu kan. Ismail ini masya Allah Nabi Allah Ismail pintar, pulang bengke, pulang orang. Ibarat bahasa kan kalau kita bisa anak kan harapan senerus kita lah mengganti kita. Maka kemudian Allah seikungan ulang Nabi Allah Ibrahim Ismail itu ya. Ya di malam rangka 8 dari Tarwiyah tadi bagi Nabi suruh menyembelih. Nabi Allah Ibrahim bujur kan ada di jalan ya Tarwiyah artinya karena gurang-gurang tadi kan bujur atau kadang mimpi ini kan. Di hari ke-9 itu kenal dengan Arafah tadi kan. Kenal ini memang dari Allah, ini perintah. Karena aku pernah jadi Nabi Ibrahim berucap berkata, kalau Allah menyuruh anakku untuk artinya disembelih, aku siap. Lalu disampaikan lawan bini, bini Nabi Allah Ibrahim Siti Hajar itu artinya kurangnya solehah juga dah. Itu bahaya perintah Allah disadaqah. Ya kita solehah itu. Kalau bini nak salah. Yang kita ke majelis dia, ke majelis itu aja, dapat duit itu aja, penggawian dia. Oh ya toh. Dan ada anak itu suruh jadi gantinya jadi. Saya mau gantinya jangan mau diganti, tambahin, kita mau ganti. Dan itu Pak alihnya enak. Kenapa bakal biar menambah ya ada gitu. Ada ikan minang alih mana itu. Nah, menambah kena artinya jadi saja kalau mau kena kita ulunnya mengundurkan diri jalan terbaik bagi ulunnya. Nah, kita kan ini. Jangan kita nak beribadah dihalang-halang aja dia Nabi artinya Ibrahim kita contoh kapan Nabi Rasul Siti Hajar kayak apa? Laksana. Nah, pada saat itu Iblis berbomolan mana? Siti ada masa kita itu apa? Nah, jadi saya menggoda. Nah, setelah itu sampaikan kepada Nabi Ismail anak yang soleh juga, anak yang soleh. Kalau itu bahaya perintah Allah laksanakan.
Sepakat. Lalu hari ke-10 itu lalu dilaksanakan karena itu penyembelihan Nabi Allah Ismail. Namun Ismail itu berucap ulun minta. Ini kan kalian lawan anak ini hati balas sayang benar. Ya namanya jelas sayang. Karena ini perintah Allah. Nah lalu lihat artinya sayang ulun ini nak bujur-bujur biar sayang lawan ulun. Ya kalau bahasanya tak. Apabila menjalankan perintah Allah itu berarti orang bujur-bujur sayang lawan dirinya, lawan anaknya. Kayak kita sayang lawan anak. Kita ada ke pesantren nggak bisa. Anak menganggap kalau ke pesantren dibuangnya ini banyak pemandangan gitu. Nah padahal ke pesantren orang tua tanda sayang lawan anak. Anak setelahnya tahu di pesantren kita, oh ini pak manfaatnya umalon apa? Biar salah membuang lawan aku padahal umalon apa sayang menjadikan aku orang soleh. Kenapa? Apabila pian bahaya kena kita lihat ulun di situ pian ngerasa manusia pian terbaik pasti ada rasa bisa kena awak kena tuh. Lalu apa? Satu nangarangkat kesembleh itu bahlan jika bahasa kita bahagia sakit. Makanya syarat wajibnya itu pian menyembelih itu wajib landap landingnya telah. Jika makanya di silent tuh akan perasaan timbul pangkat aja. Nah jadi kena sebelum pian sembelih kalau kena ulurnya kena bahaya, kena harap disembelih kan merasa sakit, supaya kada terasa sakit kita dah. Nah artinya ulur minta karena supaya kada ulur bereaksi, karena walaupun sakit kada reaksi itu apa? Ulur tolong diingat. Nah itu nang sunahnya telah, nang sunahnya telah, kalau diingat. Nah kedua pulang apa? Nah kedua kalau pian melihat ulun anak, ini kan anak manusia nih. Jadi kalau pian kena pulutnya itu baik ulun minta tutupi ulun. Nah, ya nak sunnah dah. Ini pian ulun melihat di masjid di mana kada pakai tutup lagi. Wah, parah ada berhigas ya. Atau kau sebenarnya timur. Wah, seorang. Kau aja 10 buka sikong. Nah, supaya bujur-bujur jadi ibadah inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apabila kita sudah sembahyang ibadah sembahyang pun wanhar berkorban pun tata caranya dilaksanakan. Tutupi sunat. Ini benar berkorban itu yang sediakan kain. Tutupi. Bahkan lagi dalam sunnahnya itu jangan sampai banyak awak arah itu dilihat oleh binatang negara kita semua. Nah, ini kadang berapa sudah pembunuhan ini. Sampai kalau digertak, tidak boleh. Itu ketahuan tukang sembelihnya kena belajar. Jasa gaya aja. Ya Allah Tuhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatun jina min jami'il ahwal wal afat taqdilana min asal gayat. Oi asal gayat kan kita bilang asal gayat ini asal gayat jadi baca doa salat dia kan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana bi jami'il hayat. Mana asal gayat itu kan jadi bujur baca itu kan. Nah jadi itu sunnahnya. Nah, jadi pertama menyembelih itu tahu aturannya harus tahu menyembelih itu. Nabi Allah Ibrahim Allahu Akbar menyembelih itu hentakkan Nabi Allah Ibrahim. Nah jadi Ismail jadi gelianan artinya gelianan geli masa kita telah memang ditahan oleh Allah. Apa jadi Ibrahim dekat jelading artinya kan landap aja tunggihakan ke batu ya batu non awas lapak pakai agar gitu dia. Nah jadi Ibrahim 2 kali datang maka itu 3 kali. Nah lalu datang malaikat Jibril. Ketika
Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat geger. Maka dari langit sana geger melihat. Dia hebat bahasanya dengan melihat Nabi Allah Ibrahim dengan menjalankan perintah Allah. Dan iman beliau ini dia sanggup anak kesayangan disembelih. Dan itu hanya iblis saja. Iblis menggagalkan tiap bacaannya sampai ditawakkan. Yang sejarahnya tarwiyah. Karena waktu menggoda itu, iblisnya itu nampak dan jelas. Kalau di umat Nabi Muhammad batang diri kita, makanya hakikat ulama itu cari ilmunya adit awak lombaku itu. Yang lima mulik itu mengumpat iblisnya, berdaras. Itu baik mau berapa haji. Kadang-kadang tahu kemana mutahnya kena. Siapa cara mengumtarnya? Ada tahu syariatnya kayak ini? Iya, pihak aja Yang pertama adalah hak Allah. Latifatul qalbi, tempat wadah sanangnya. Disinilah tumbuh kekanda. Itu kan kaji hakikatnya. Baik umrah atau haji. Lu mengatakan, mohon maaf lu. Menyembah haji itu hanya terlaksana mabrur. Tidak hajinya makbul aja. Dikaji. Di bawah umrah. Ada anak haji juga hakikat-hakikatnya. Bahaji makin lagi. Aduh, jodoh. Siap. Kalau Nabi Ibrahim itu terjadi artinya orang melontar jamrah teman. Nah ini iblis jangan iblis. Tapi Nabi Allah tetap Ibrahim dan Ismail melaksanakan. Karena malaikat melihat takjub, Allah melihat membuktikan daripada imannya Nabi Allah Ibrahim, Ismail menerima. Nah disitulah malaikat Jibril diutus. Artinya Allah Ta'ala Jibril, tiap-tiap orang yang beriman, apa yang dikorbankannya, aku ganti. Lalu datangnya Nabi Ismail melihat, dua kan Ibrahim melihat, lalu ujar malaikat Jibril ketika Nabi Allah Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja Jibril lawan artinya kambing sekong. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim, Allah menyaksikan iman ikam kepada Allah, ikam jalankan perintah Allah walaupun melalui mimpi. Ini Allah ganti anak ikam dengan seekor kambing karena iman ikam jujur-jujur Allah. Mau mendengar naka itu, nang Nabi Allah Ismail diri karena jadi dikorbankan, lalu berucap Allahu Akbar walillahil hamd. Itu hati-hati, itu huruf mim, jangan walillah ilhammu di masing-masing. Waduh, ilham yang dibaca bahapal. Oh, ini baik benar alat walillah ilhamd. Di mana belajar? Tuh kawan waktu ada belajar, nyarwani, mendengar, bahapal. Jadi ucapan kalimat takbir tahmid itu pada disembarangkan. Ketika Nabi Allah Ibrahim Allahu Akbar membuktikan keimanannya kepada Allah, Allah saksikan keimanan Nabi Allah Ibrahim itu, lalu Allah ganti la ilaha illallah wallahu akbar. Ujar Nabi Allah Ibrahim memuji Allah, Allah yang maha besar, Allah yang besar, Allah maha besar. Lalu dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril membawa penggantinya la ilaha illallah wallahu akbar. Memang ujar malaikat Jibril tidak ada yang lebih besar itu, hanya Allah. Ujar Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hanya bagi Allah lah pantas aku memuji. Jadi aku memuji Allah, bersyukur dan berbiarlah Ismail. Karena apa? Karena Allah karena jadi mengorbankan aku. Nah, itu kalimat itu rangkaian daripada kalimat yang dibaca Ibrahim, Jibril, dan Ismail. Itulah bacaan yang ketika hendak mengorbankan daripada hatinya orang yang berkorban hatinya. Apabila artinya kayak ucapan hati diucapkan Nabi Allah Ibrahim itu. Ada kita ada.
Manakah belajar? Kan bila nyembelih ayam ya berarti dua lah ya takbirnya. Allahu Akbar aja. Oke, itu banyak tuh umumnya yang lelah. Apabila kan nyembelih sapi kan aja 4 batisnya 4 dua aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana dalilnya lu ada dapat itu? Kitabnya ada dapat. Ada aja, itu datang bahari gitu ya. Berarti ketahuan kaidah itu kan belajar. Itu ngarannya jahil muwaqqaf. Dalam ilmu itu jahil, seorang kada tahu, disusun semula kaidah itu. Tidak Nabi Allah Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaannya. Lalu mendengar malaikat hatinya Jibril dari mengucap La ilaha illallah Allahu Akbar. Lalu kalau Ismail bersyukur kena kata jadi Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bacaannya. Nah makanya biar punya kita anak bahasa sambeleh itulah memang sah dengan ucapan Bismillah dengan nama Allah sah untuk dimakan. Tapi sempurnakanlah daripada artinya yang kita sembelih itu untuk supaya sempurna yang kita sembelih itu nah seperti apa dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nyembelih adalah ayam yang kayak gitu ya. Bolehlah yang nak berkorban ayam. Nah, kalau akikah itu kan sesuai dengan kemampuannya, punya kemampuan kita anak-anak kayak itu kan bisa saja itu akikah. Dan jadi katakan dan lagi disunahkan apabila kita nak berkorban itu atau berakikah itu hadir menyaksikan itu sunat. Karena Rasulullah pada ya Aisyah saksikanlah daripada artinya ibadah, artinya korban ikam ini. Nah, habis itu kena dikatakan bagi nak menyaksikan korban kan inna sholli wajjahtu wajhiya inna sholati wa nusuki itu bacaannya disunahkan menyaksikan dan mencapai binatang yang dikorbankan itu baik korban itu wajib atau korban itu sunat baik akikah pun nah itu jualan. Dan kita ada asal timbai nama selesai. Jadi jodoh-jodoh datangi wadah guru-guru itu nama takwa bujur-bujur. Supaya kita gawi itu kada sia-sia. Jadi kita gawi itu bisa jadi ibadah, bisa jadi kada jadi ibadah. Makanya kita bisa aja berkorban akikah tadi kan. Dan memang sah dimakan. Dimakan sah dengan mengucap nama Allah tadi kan. Tapi kadang kau jadi ibadah sempurna. Nah kita jadikan ibadah sempurna ada syaratnya. Syaratnya kita ada kayak apa? Apabila kita berkorban menyaksikan, mewakil, kita kada bisa lah. Itu diperhatikan jauh-jauh lah. Dan lagi masalah ibadah korban, malam ini ulun terangkan. Kalau ada keraguan-keraguan kita, artinya di antara kita banyak. Apabila pian berkorban, apabila pian berakikah, kada boleh memakannya. Itu nak kada boleh apabila itu nak akikah dan korban wajib itu sebutannya nadar mandur. Artinya belajar. Kalau aku payu rumah, kalau aku dapat begini dan itu, atau bisa anak laki-laki, aku berkorban, itu nak kada boleh. Kita makannya. Tapi apabila korban sunat, aku ada rezeki berkorban, aku berniat berkorban, aku berniatnya sunat dimakan. Kenapa? Karena artinya semua daripada nak kita gawi itu adalah ibadah. Niatkan nak kita makan mudah menjadi stamina buat beribadah. Nah itu yang kata. Kalau dalam ada boleh makannya, nah itu hanya bahapal. Nah, siapapun yang memadahkan kita, kalau memadahkan kada boleh. Tanpa Anda boleh itu pengecualiannya, ya pengecualiannya itu apa? Kecuali nak nadar lah. Karena kita kada boleh makan, apa yang kada belajar itu disunatkan, dianjurkan memakannya. Nah itulah nak ibadah korban. Dan insyaallah walaupun kita tahun inilah banyak nak korban perasaannya lah. Ada kau ujung-ujung berkorban lah, ada apa-apa. Mudah-mudahan akan datang kita kawal semua. Dan pada intinya mohon malam ini
niat kita semua besok sudah sekali puasa tarawih lah, sambung pulang puasa dan 9 bulannya Arafahnya dua, jangan sampai kadalah malam ini kurang Jumat ya nggak bersahur tapi pakai sahur begini kita. Dua kewajiban kita dilaksanakan, satu kewajiban kita lebih, dua kewajibanku yang lain kita bayar utang itu, nah ada apa dua. Itu bila batasnya kita, apabila imsak habis subuh, nah ada boleh. Masih jam 3 nih, baru ajar goreng salah itu. Bapak sahur bisa sawat akan bilang bahari sawat aja tuh kan. Nah, jadi itulah artinya pelaksanaan kita menghadap bulan daripada artinya Zulhijjah atau hari raya haji. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya dan mudah-mudahan juga artinya malam ini kita berdoa minta artinya kan mudah-mudahan artinya istiqamah majlis barokah alhamdulillah amin Allahumma amin subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.